Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua, para penikmat kisah misteri di channel Shyflash, serta para setia pembaca di shyflash.com. Malam ini, izinkan saya membawa kalian menyusuri lorong waktu menuju sebuah sudut desa yang sepi, di mana keheningan bukan berarti ketenangan, melainkan napas tertahan dari sekian banyak misteri. Sebuah kisah tentang ambisi yang membelenggu, persahabatan yang retak, dan pengorbanan yang mengubah takdir menjadi legenda. Angin malam ini terasa lebih dingin, seolah membawa bisikan dari balik dinding-dinding tua yang lembab, menunggu untuk kita gali bersama. Siapkan hati dan naluri kalian, selamat datang di episode penuh teka-teki malam ini. Tubuhku bergetar hebat, seperti ditingkahi gempa kecil yang hanya aku rasakan sendiri. Aku berdiri di sudut ruangan tua itu, dihimpit dingin yang merayap dari dinding-dinding lembab, berlumut, dan dihiasi akar-akar tumbuhan liar yang menjalar seperti urat nadi bangunan yang sekarat. Bau tanah basah, jamur, dan sesuatu yang masam, seperti susu yang sudah lama membusuk, memenuhi udara. Malam ini, langit tanpa bintang, seolah enggan menyaksikan apa yang akan kami lakukan. Bener, kita harus lakuin ini. Wi, suaraku bergetar, hampir tak terdengar. Dewi, sahabat sekaligus leader dalam tim konten kami, mendekat. Senyumnya kecil, penuh keyakinan, tapi matanya yang hitam terlihat tajam di bawah sorot lampu senter yang kami bawa. Lu gak perlu takut, Ra. Semua ini demi konten yang kita bangun. Lu tahu sendiri kan bagaimana naiknya views kalau kita bikin konten horor. Ardi, Dimas, Danang, semuanya setuju. Ini untuk kita semua. Aku menghela napas. Dewi selalu punya cara untuk meyakinkan. Dialah yang 3 tahun lalu menemukanku, mahasiswa biasa dengan wajah yang katanya fotogenik dan followers Instagram yang lumayan. Dialah yang mengubah hobiku membuat vlog menjadi bisnis serius. Kini, channel YouTube kami, Jelajah Gaib, punya puluhan ribu subscriber. Tapi belum pernah sekalipun kami benar-benar memasuki tempat sehoror ini. Rumah ini, sebuah rumah besar bergaya kolonial, cat putihnya sudah mengelupas, kusen-kusennya lapuk, terletak di ujung desa Kolong Mayit. Desa kecil yang sunyi, terpencil, dan hanya dikenal karena satu cerita, keluarga Hartono, 5 orang sekaligus, ditemukan tergantung di ruang tamu rumah ini 10 tahun lalu. Tidak ada yang tahu persis mengapa. Polisi menyebutnya bunuh diri massal, tapi desas-desus di masyarakat bicara tentang kutukan, tentang sesuatu yang hidup di kolong rumah, sesuatu yang meminta tumbal. Lu di depan kamera akan dibuat seolah-olah sendirian, bisik Dewi, tangannya menepuk pundakku. Vlog penelusuran dari ujung ke ujung. Ceritakan tentang keluarga Hartono. Anggap diri lu indigo. Semakin lu heboh, semakin viral. Kita sudah pasang kamera tersembunyi di setiap sudut. Kita akan monitor dari mobil. Kalau ada apa-apa, kita langsung ke sini. Aku mengangguk, mulut terasa kering. Hutang budi pada Dewi besar. Dialah yang membiayai kuliahku saat orang tuaku kesulitan. Tanpa channel ini, aku mungkin sudah drop out. Tapi malam ini, naluriku berteriak bahwa ini berbeda. Udara di sini terasa berat, seperti ada yang mengawasi. Janji, Wi, kalau aku teriak, kalian langsung datang? Janji, katanya, masih tersenyum. Siap-siap tenar, Ra. Siapa tahu lu jadi the next jurnal Risa. Dia pun berbalik, meninggalkanku sendirian di ruangan yang gelap itu. Hanya senter di tanganku dan kamera GoPro yang menempel di dada yang menjadi teman. Aku mendengar langkahnya menjauh. Lalu pintu depan berderit pelan sebelum menutup. Sepi. Aku menarik napas dalam-dalam, memaksakan senyum untuk kamera. Hai, semua, aku Rara. Malam ini, aku akan menelusuri rumah keluarga Hartono di desa Kolong Mayit. Tempat di mana 5 nyawa melayang dengan tragis. Suaraku terdengar palsu di telingaku sendiri. Tapi aku terus berbicara, perlahan melangkah keluar dari sudut ruangan, menyusuri koridor yang gelap. Lantai kayu berderit di setiap langkahku.
Bayang-bayang dari senter menari-nari di dinding, membentuk siluet-siluet aneh yang seperti bergerak sendiri. Aku tiba di ruang tamu, ruangan yang luas, dengan langit-langit tinggi. Di tengah ruangan, masih tergantung 3 tali tambang yang sudah lapuk, sisa-sisa dari kejadian 10 tahun lalu. Aku merinding, disinilah mereka ditemukan. Ayah, ibu, dan 3 anaknya, tergantung berjajar. Konon, bisikku ke kamera, suara bergetar asli kali ini, mereka tidak mati sendiri. Ada yang membantu, atau ada yang menyuruh. Tiba-tiba, senterku berkedip. Sekali, 2 kali, lalu padam, gelap total. Jantungku berdebar kencang. Aku membeku, berusaha mendengar. Hanya suara napasku sendiri yang terdengar-dengar. Lalu, dari arah langit-langit terdengar suara gesekan. Krik, krik, seperti tali yang diikatkan pada balok kayu, lalu ditarik. Krik, krik, aku mengangkat wajah, berusaha menatap kegelapan di atas. Tidak ada apa-apa, tapi suara itu terus saja, berirama, seperti ayunan. Lalu, sesuatu menetes ke pipiku. Dingin, kental. Aku mengusapnya dengan gemetar, lalu mengarahkan senter yang tiba-tiba menyala kembali. Di ujung jari, ada noda merah tua, darah, dan dari langit-langit, pelan-pelan, muncul bayangan kaki, sepatu kecil, mungkin milik anak-anak, yang berayun perlahan, persis di atas kepalaku. Aku tidak bisa berteriak, suaraku tertahan di tenggorokan, tubuhku lumpuh. Lalu, sebuah bisikan terdengar sangat dekat, seolah dari dalam telingaku sendiri. Sudah datang. Aku terjatuh. Punggungku membentur lantai kayu yang berdebu. Kamera GoPro terlepas, berguling beberapa senti. Senterku masih menyala, namun sinarnya kini mengarah ke dinding, menerpa wallpaper yang sudah mengelupas dan membentuk pola-pola seperti wajah-wajah menyeringai. Napasku tersengal-sengal, dingin yang menusuk tulang menggantikan rasa takut yang membeku. Itu hanya imajinasi, hanya sugesti. Batinku berusaha menenangkan. Dewi bilang ada kamera tersembunyi. Mungkin mereka sedang menguji ketahananku. Mungkin itu hanya efek khusus. Tapi noda darah di pipiku masih ada. Aku mengusapnya lagi. Dan kali ini, di bawah sinar senter, jelas terlihat merah segar, bukan karat atau cat. Bau besi anyir memenuhi hidungku. Dan bayangan kaki yang berayun tadi sudah hilang. Langit-langit tinggi itu kembali kosong, hanya dihiasi sarang laba-laba dan kabel-kabel listrik yang putus. Hei, Dewi, Ardi, panggilku pelan, suara parau. Tidak ada jawaban. Aku ingat janjinya, mereka akan memantau dari mobil. Tapi kenapa tidak ada respons? Kenapa tidak ada teriakan, cut, atau tertawa karena aktingku yang berlebihan? Aku merangkak, mengambil kamera GoPro. Lampu indikatornya masih menyala hijau. Masih merekam. Aku menatap lensanya, berusaha tersenyum getir. Mungkin kalian melihat itu tadi, bisikku. Saya tidak yakin itu bagian dari skrip. Tiba-tiba, dari arah lorong menuju dapur, terdengar suara ketukan. Tok, 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 beraturan. Seperti seseorang mengetuk kayu dengan kuku. Aku bangkit, lutut masih gemetar. Senterku kukarahkan ke lorong itu. Gelap pekat. Suara ketukan itu berhenti. Lalu, terdengar suara lain. Suara yang membuat bulu kudukku meremang. Suara tangisan bayi. Lembut, melengking, penuh kepiluan. Seolah berasal dari bawah tanah. Kolong rumah. Desa ini disebut Desa Kolong Mayit bukan tanpa alasan. Menurut legenda yang kukumpulkan dari riset Dewi, desa ini dibangun di atas tanah kuburan massal zaman penjajahan. Dan rumah-rumah tua, termasuk rumah Hartono, memiliki kolong, ruang bawah tanah yang dangkal, yang dianggap sebagai penghubung dengan dunia lain. Kolong rumah Hartono konon adalah yang paling angker, karena sering terdengar suara tangisan dan derap kaki dari dalamnya. Tangisan bayi itu semakin keras, memanggil, memelas. Bagian rasional otakku berkata ini mustahil. Tapi kaki ini, seperti memiliki kehendak sendiri,
mulai melangkah pelan menuju sumber suara. Melewati lorong dapur yang penuh dengan peralatan masak berkarat dan piring-piring pecah. Bau anyir semakin kuat, bercampur dengan bau tanah basah. Aku menemukan sebuah pintu kayu kecil, hampir tersembunyi di balik rak penyimpanan yang roboh. Pintu menuju kolong, gemboknya sudah berkarat, tapi tergantung terbuka. Seolah baru saja dibuka seseorang. Tangisan bayi itu kini terdengar sangat jelas dari balik pintu. Ibu, ibu, bisik sebuah suara kecil. Parau, bukan lagi tangisan bayi. Aku meraih gagang pintu. Kayunya dingin dan lembab. Dengan gemetar, kubuka. Senterku menyinari tangga kayu sempit yang menurun ke kegelapan. Udara yang keluar dari bawah terasa lebih dingin, lebih busuk. Seperti bau daging membusuk dan tanah kubur. Ada orang? Panggilku. Suara nyaris tak keluar. Tidak ada jawaban, hanya suara dengusan angin pelan dari bawah, seperti napas makhluk besar. Lalu, di dasar tangga, sesuatu bergerak. Sinar senter menangkap sepasang mata. Bukan mata manusia, mata itu besar, bulat, memantulkan cahaya seperti kucing, tapi penuh dengan kesedihan dan kebencian yang tak terperi. Hanya sepasang mata, melayang di kegelapan. Aku berteriak. Kini suaraku keluar, pecah, memecah kesunyian rumah. Aku mundur terburu-buru, punggungku membentur dinding. Pintu ke kolong itu dengan sendirinya menghempas tertutup keras, suaranya seperti petir di keheningan malam. Bam! Lalu, dari balik pintu, terdengar suara tertawa. Tertawa kecil, getir, penuh kemenangan. Dua, hampir lengkap. Suara itu sama dengan bisikan di ruang tamu tadi. Aku tidak lagi berpikir tentang konten, tentang viral, tentang Dewi. Naluri bertahan hidup berteriak, lari. Aku berbalik, berlari menyusuri lorong, kembali ke arah ruang tamu. Senterku berayun liar, menerpa bayangan-bayangan yang seolah mengejar. Lantai kayu berderit keras, seolah seluruh rumah bergema dengan kepanikanku. Aku sampai di ruang tamu. Tali-tali tambang di langit-langit masih ada. Tapi kini, di bawah salah satu tali, berdiri seorang figur. Figur itu tinggi, kurus, dengan pakaian putih kusam yang seperti kain kafan. Wajahnya tidak kelihatan, tertutup rambut panjang yang hitam dan kusut. Figur itu tidak menyentuh lantai, kakinya mengambang beberapa senti. Figur itu perlahan menoleh ke arahku, dan aku melihat, di balik rambutnya yang terbelah, tidak ada wajah. Hanya kegelapan yang polos. Figur itu mengangkat tangan, jari-jarinya panjang dan pucat, menunjuk ke arahku. Lalu, semua kamera tersembunyi yang dipasang Dewi, setidaknya 4 yang kuingat, secara bersamaan meledak. LED merah kecil di masing-masing kamera padam, disusul suara letusan kecil dan bau kabel terbakar. Komunikasi terputus. Aku benar-benar sendirian. Figur tanpa wajah itu melayang mendekat, pelan, tak tergesa-gesa. Aku terjebak. Pintu depan ada di belakang figur itu. Jendela-jendela terkunci rapat dari luar, sebagai bagian dari efek, kata Dewi. Tolong, desisku, air mata mulai mengalir. Figur itu berhenti, hanya beberapa meter dariku. Tangannya masih terangkat. Lalu, dari seluruh penjuru rumah, suara bisikan bersahutan. Laki-laki, perempuan, anak-anak, berkata dalam satu nada. Tinggal satu lagi, kita akan bebas. Figur tanpa wajah itu kemudian menunjuk ke arah langit-langit, ke tali tambang yang ketiga, yang masih kosong. Pesan itu jelas, mereka menginginkan yang kelima, dan aku adalah calonnya. Pikiranku berpacu, aku tidak bisa mati di sini. Tidak seperti ini. Aku masih punya hutang budi yang belum lunas, kuliah yang belum selesai, orang tua yang menunggu pulang. Figur tanpa wajah itu tetap melayang diam, seolah memberi waktu atau menikmati keputusasaan-ku. Bisikan-bisikan dari sekeliling sudah berhenti, digantikan oleh dengung rendah yang memenuhi telinga, seperti suara lalat di atas bangkai. Mobil. Pikiranku tiba-tiba tertuju pada itu. Dewi, Ardi, Dimas, Danang. Mereka ada di mobil di halaman.
Jika semua kamera mati, mereka pasti tahu ada yang salah. Mereka pasti sudah datang. Janjinya. Dengan sisa keberanian, aku berteriak sekuat tenaga. Dewi, Ardi, tolong. Suaraku menggema di ruangan kosong, tapi tidak ada respons dari luar. Hanya angin malam yang mendesir melalui celah-celah jendela, membawa suara gemerisik daun. Figur itu bergerak lagi, melayang lebih dekat. Aku bisa merasakan hawa dingin yang memancar darinya, dingin yang membekukan sumsum. Aku mundur, punggungku kembali membentur dinding. Tidak ada jalan lain. Tiba-tiba, dari arah jendela besar di ruang tamu, terdengar suara ketukan. Tok, tok, tok. Bukan suara kayu, tapi suara kuku pada kaca. Aku menoleh. Di balik kaca yang berdebu, terlihat sebuah wajah. Wajah Dewi. Dia terlihat pucat, matanya melotot penuh ketakutan. Dia mengetuk kaca, gerakannya panik. Mulutnya komat kamit, berteriak sesuatu yang tidak terdengar. Mereka ada di luar, mereka mencoba masuk, harapan membuncah. Tapi mengapa mereka tidak lewat pintu? Mengapa lewat jendela? Aku melongok ke arah figur tanpa wajah. Figur itu kini telah berbalik, menatap ke arah Dewi di jendela. Tangannya yang pucat terangkat, seolah memberi isyarat. Dan tiba-tiba, Dewi menghilang dari jendela. Terdengar suara teriakan dari luar, teredam oleh dinding, lalu disusul oleh suara benturan keras dan pecahan kaca. Dewi, teriakku lagi. Figur tanpa wajah itu menoleh kembali padaku. Seolah berkata, tidak ada yang akan menolongmu. Lalu, untuk pertama kalinya, figur itu berbicara. Suaranya parau, berlapis, seperti banyak suara yang menyatu. Mereka telah memberimu pada kami. Perjanjian telah ditandatangani dengan darah mereka. Aku tidak mengerti. Apa maksudmu? Pemimpin kelompokmu, wanita itu, dia tahu. Dia selalu tahu. Darah keturunan dari desa ini. Dia membawamu sebagai penebus. Darahku beku. Dewi. Keturunan desa ini, dia tidak pernah bercerita. Dia bilang dia dari kota, sama sepertiku. Figur itu melayang mendekat lagi, hingga hanya sejarak lengan. Aku bisa melihat detail wajahnya, bukan kegelapan polos, tapi seperti cermin yang memantulkan wajah-wajah lain. Wajah seorang pria paruh baya, seorang wanita dengan mata sayu, 2 anak lelaki, dan seorang anak perempuan kecil. Keluarga Hartono, kami terperangkap oleh sumpah leluhur. Butuh 5 jiwa dari luar darah untuk membebaskan kami. 4 sudah mereka berikan. Kau, yang kelima. 4, siapa? Tanyaku, suara bergetar. Figur itu tidak menjawab langsung. Sebaliknya, di dinding ruang tamu, bayangan dari senterku mulai berubah. Bukan bayanganku lagi, tapi bayangan 4 orang yang sedang berjalan, menuruni tangga kayu menuju kolong. Aku mengenali mereka, Ardi, Dimas, Danang, dan Dewi. Mereka berjalan kaku, seperti orang tidur, wajah kosong. Lalu, satu persatu, bayangan mereka menghilang di balik pintu kolong. Mereka telah memenuhi bagiannya, kecuali pemimpinmu, dia yang menawarkan. Dia yang bebas setelah kau lengkap. Pengkhianatan, itu yang kurasa, tajam dan perih. Dewi tidak hanya membawaku ke tempat berbahaya. Dia menyerahkan timnya, teman-temannya, dan akhirnya, aku, sebagai tumbal untuk sesuatu. Untuk kebebasannya sendiri, atau untuk kekuatan? Kenapa aku? Tangisku, kau, yang paling dekat. Kau, yang paling percaya. Darah kami, butuh pengorbanan sukarela yang diperdaya, bukan paksaan. Aku teringat bagaimana Dewi meyakinkanku, memanfaatkan hutang budi, menjanjikan ketenaran. Itu semua tipuan. Aku bukan bintang utama konten. Aku adalah domba sembelihan. Kemarahan mulai menggeser rasa takut. Aku tidak akan mati sebagai korban yang patuh. Figur itu mengangkat tangan, dan tali tambang yang kosong di langit-langit mulai bergerak sendiri, meliuk-liuk seperti ular, lalu turun perlahan, membentuk simpul jerat di ujungnya.
Waktunya hampir tiba. Lengkapi kami, bebaskan kami. Jerat itu melayang di udara, mendekat ke arah leherku. Aku melihat sekeliling, senter di tanganku. Itu satu-satunya senjata. Dengan teriakan yang memecah keputusasaan, aku mengayunkan senter sekuat tenaga, bukan ke figur itu, tapi ke jendela besar di sampingku. BRAAK. Kaca pecah berhamburan. Angin malam yang lebih kencang menerobos masuk, membawa hawa segar yang mencolok di tengah kebusukan. Figur tanpa wajah itu mendesis, seperti kesakitan. Cahaya bulan purnama yang tiba-tiba menyelinap masuk seolah menyakitinya. Tidak, penutup, rusak, suaranya mendenging marah. Aku tidak menyia-nyiakan kesempatan. Aku melompat melalui jendela yang pecah. Tubuhku tergores pecahan kaca, tapi aku tidak peduli. Aku jatuh ke semak-semak di halaman. Aku bangkit, berlari. Mobil van tim kami terparkir beberapa meter di depan. Lampu kabinnya menyala. Aku berlari ke sana, berharap menemukan seseorang, siapapun. Tapi ketika aku membuka pintu samping, mobil itu kosong. Kunci masih di kontak. Monitor untuk kamera tersembunyi masih menyala, tapi hanya menampilkan layar statis berwarna abu-abu. Di kursi penumpang, tergeletak ponsel Dewi. Layarnya retak, masih menyala, menampilkan sebuah dokumen PDF. Dengan gemetar, kuambil ponsel itu. Judul dokumen, Silsilah dan Perjanjian Keluarga Wijaya, Desa Kolong Mayit. Aku scroll cepat, isinya berisi pohon keluarga, dengan nama Dewi Wijaya di cabang paling bawah. Catatan kaki, keluarga Wijaya, penjaga gerbang kolong, berkewajiban menyediakan 5 jiwa asing setiap 50 tahun untuk menenangkan arwah penjajah yang dikubur hidup-hidup di tanah ini. Jika gagal, kutukan akan menimpa seluruh keturunan. Tanggal pelaksanaan berikutnya, malam ini. Dan di bagian bawah, ada daftar nama yang dicoret dengan tinta merah. 4 nama, Ardi, Dimas, Danang, dan Rara. Namaku sudah tercantum, ditandatangani oleh Dewi Wijaya. Aku hampir muntah. Ini lebih dari sekadar konten horor. Ini ritual, dan aku adalah bagian terakhirnya. Tiba-tiba, dari arah rumah, terdengar suara jeritan panjang. Jeritan yang kukenal, jeritan Dewi. Tapi bukan jeritan ketakutan. Jeritan itu penuh kemarahan dan kekecewaan. Lalu, semua lampu di rumah tua itu tiba-tiba menyala, berpijar dengan cahaya oranye redup seperti api minyak tanah. Dari setiap jendela, terlihat bayangan-bayangan yang bergerak cepat, berkejaran. Dan dari pintu depan yang terbuka lebar, keluar sosok Dewi. Tapi bukan Dewi yang kukenal. Dia berjalan dengan langkah gontai, kepalanya tertunduk, pakaiannya kusut, dan di tangannya, dia menyeret sesuatu. Sebuah kamera video. Dia berjalan ke arah mobil, matanya kosong, tanpa fokus. Ketika dia mendekat, aku bisa melihat ada sesuatu yang berbeda pada wajahnya. Garis-garis hitam seperti retakan membelah kulitnya, memancarkan cahaya redup berwarna abu-abu. Dia berhenti beberapa langkah dariku. Lalu, dengan suara datar yang bukan suaranya, dia berkata, "Mereka marah, satu kurang, ritual belum selesai." Dia mengangkat kamera di tangannya, mengarahkannya padaku. Lampu REC menyala merah. "Kau harus menyelesaikan vlognya, Rara, sampai akhir, atau mereka akan keluar dan mencari pengganti di desa. Keluargamu di kota akan menjadi target berikutnya." Dia tersenyum, tapi senyum itu tidak sampai ke mata. Matanya yang hitam kini seperti kolam minyak, dalam dan gelap. "Pilih, Rara, jadi pahlawan yang mati di sini, atau jadi pembawa malapetaka bagi orang yang kau cintai." Aku terjebak lagi, bukan oleh hantu, tapi oleh mantan sahabat yang menjadi musuh, dan oleh beban yang terlalu besar untuk dipikul sendirian. Di belakang Dewi, dari dalam rumah, kelima bayangan keluarga Hartono muncul, berdiri berjajar di ambang pintu. Menunggu, dan di langit, bulan purnama mulai tertutup awan, seolah menutup mata dari drama manusia yang akan berakhir dengan tragedi.
Angin malam berbisik, membawa bau tanah kubur yang semakin menjadi. Aku berdiri di antara mobil van yang kosong dan Dewi yang kini menjadi orang asing, atau mungkin sesuatu yang bukan lagi manusia sepenuhnya. Cahaya abu-abu dari retakan di wajahnya berdenyut pelan, selaras dengan detak jantungku yang kacau. Kau berbohong padaku, Wi. Selama ini, suaraku datar, rasa sakit dan pengkhianatan membeku menjadi sebuah kenyataan pahit. Dewi mengangguk, gerakannya kaku. Hidupku juga dibangun di atas kebohongan, Ra. Namaku bukan Dewi, aku Dwi Wijaya, anak bungsu dari penjaga gerbang terakhir. Setiap generasi, satu anak ditugaskan untuk memenuhi perjanjian. Kalau tidak, seluruh keluarga akan mati perlahan, sakit aneh, kecelakaan, kegilaan. Orang tuaku, kakak-kakakku, mereka mati karena kakekku gagal memenuhi ritual 50 tahun lalu. Dia menatapku, dan untuk sesaat, di balik kilau hitam di matanya, kulihat secercah kesedihan asli. Aku diselamatkan, dikirim ke kota, diadopsi, diubah namanya. Tapi mimpi-mimpi itu tidak pernah berhenti. Suara dari kolong, mereka selalu memanggil. Dan ketika aku dewasa, hukumannya mulai. Penyakit langka yang tidak bisa dijelaskan dokter. Aku tahu waktuku hampir habis. Jadi kau mengorbankan kami, teman-temanmu. Aku, suaraku meninggi, kemarahan mulai mendidih. Aku mencoba cara lain. Teriaknya tiba-tiba, emosi meledak. Aku mencari orang-orang yang tidak punya ikatan kuat, pecandu, tunawisma, orang hilang. Tapi tidak bekerja, arwah di kolong itu pilih-pilih. Mereka butuh jiwa yang terikat, jiwa yang punya harapan, mimpi, hubungan. Jiwa yang diambil dengan penderitaan dan pengkhianatan, karena itu yang memperkuat ritual. Dia menarik napas dalam-dalam. Retakan di wajahnya berpendar lebih terang. Ardi, Dimas, Danang, mereka punya masalah sendiri. Hutang, keluarga broken home. Tapi mereka punya ikatan dengan proyek ini, dengan channel kita. Dan kau punya ikatan terkuat, kepercayaan padaku. Itu yang mereka mau. Aku menggigil. Aku digunakan bukan karena kebetulan, tapi karena kualitas jiwaku. Karena kepolosan dan kepercayaanku. Dan setelah kami, kau akan bebas, tanyaku getir. Ritual akan selesai. Kutukan pada garis darahku terangkat. Aku bisa hidup normal, atau mungkin mendapatkan lebih. Matanya berbinar aneh. Mereka berjanji memberiku penglihatan. Kekuatan untuk melihat dan berkomunikasi dengan dunia lain. Bayangkan channel kita nanti, Ra. Bukan akting lagi, tapi asli. Kita akan menjadi yang terbesar. Gila, Dewi tidak hanya ingin bebas, dia tergoda oleh iming-iming kekuatan. Dia telah berkompromi dengan kegelapan. Aku tidak akan jadi bagian dari ini, Wi. Aku akan pergi, dan aku akan bongkar semuanya. Aku berbalik, berniat lari menuju jalan desa yang gelap. Tapi sebelum aku melangkah, kelima bayangan dari pintu rumah bergerak. Mereka tidak mendekat, tapi suara bisikan mereka bersatu, menggema di kepalaku. Larilah, kami tidak akan halangi. Tapi lihatlah, pada cermin mobil. Naluriku mematuhi, aku menoleh ke kaca spion mobil van. Dan yang kulihat bukan pantulan wajahku sendiri. Di dalam cermin, aku melihat sebuah pemandangan, apartemen kecil di kota, kamarku. Ibu dan ayahku sedang duduk di sofa, wajah cemas, menatap ponsel. Lalu, dari balik pintu kamarku, muncul sebuah bayangan, figur tinggi tanpa wajah, persis seperti di rumah. Figur itu mendekati orang tuaku, tangan pucatnya terangkat. Ibuku berteriak, tapi tidak ada suara yang keluar dari cermin. Mereka akan menjadi penggantimu, dan bukan hanya mereka. Satu persatu, orang yang kau cintai, sampai kuota terpenuhi. Bisikan itu berdesis di pikiranku. Air mataku mengalir. Ini bukan ancaman kosong. Mereka menunjukkan kekuasaan mereka. Mereka bisa menjangkau siapapun, dimanapun, melalui ikatan yang mereka rasakan dariku. Kau lihat, Ra, kata Dewi, suaranya hampir bersimpati.
Ini bukan tentang kau atau aku lagi. Ini tentang matematika sederhana. 5 jiwa, 4 sudah di kolong. Tinggal 1. Kau mati di sini. Atau mereka akan memburu lebih banyak, dimulai dari orang terdekatmu. Pilih. Aku terjepit, benar-benar terjepit. Jika aku lari, orang tuaku dan mungkin teman-teman kuliahku akan mati. Jika aku menyerah, aku mati, tapi ritual selesai, kutukan berakhir. Tapi bisakah aku percaya pada kata-kata hantu dan seorang pengkhianat? Tiba-tiba, ingatan kau melayang pada riset yang kubaca sendiri tentang desa kolong mayit. Ada satu detail yang selalu dianggap sekunder, tentang penjaga yang berpaling. Konon, dalam sejarah panjang desa, pernah ada satu penjaga gerbang dari keluarga Wijaya juga yang menolak melakukan ritual. Dia tidak lari, tapi dia memasuki kolong dengan sukarela, bukan sebagai korban, tapi sebagai penantang. Dia tidak pernah keluar, tapi sejak saat itu, untuk satu siklus 50 tahun, tidak ada korban yang diminta. Desa aman, tidak ada yang tahu apa yang terjadi pada penjaga itu. Tapi ada rumor bahwa dia mengganggu ritual dari dalam. Aku menatap Dewi. Ada cara lain. Penjaga yang berpaling. Kau tahu legendanya. Wajah Dewi berubah. Retakan cahaya abu-abunya berkedip cepat. Itu hanya dongeng, dan bahkan jika benar, dia hilang. Tidak ada yang pernah melihatnya lagi. Atau dia masih di sana. Terjebak, tapi mungkin masih ada. Aku tidak yakin dengan teoriku sendiri, tapi ini satu-satunya jerami yang bisa kuraih. Bisikan dari rumah tiba-tiba menjadi riuh. Marah, jangan sebut dia, pengkhianat, penghalang. Reaksi mereka memberiku harapan kecil. Mereka takut pada cerita itu. Apa yang kau rencanakan, Rara? Tanya Dewi, curiga. Aku menarik napas dalam-dalam. Pilihan ada di hadapanku. Mati sebagai korban, atau mati, kemungkinan besar, sebagai penantang. Tapi setidaknya yang kedua memberi sedikit kemungkinan untuk mengacaukan rencana mereka. Mungkin menyelamatkan orang lain, dan membalaskan dendam untuk Ardi, Dimas, Danang, dan untuk diriku sendiri. Aku akan masuk ke kolong, kataku, suara lebih tegas dari yang kuduga. Tapi bukan untuk menggantung diri. Aku akan masuk untuk menemui penjaga yang berpaling. Atau untuk mengacaukan ritualmu dari dalam. Dewi tertawa, tapi tertawanya terpatah-patah, gugup. Kau gila, mereka akan menghancurkan jiwamu, lebih buruk dari kematian, lebih baik daripada menjadi bonekamu dan boneka mereka, balasku. Aku menoleh ke arah kelima bayangan di pintu. Kalian dengar, aku datang. Tapi bukan sebagai korban kelima. Aku datang sebagai tamu, atau sebagai pengacau, kesunyian. Lalu, figur tanpa wajah, sang ayah keluarga Hartono, melangkah maju. Suara berlapisnya menggema. Kau berani, seperti dia dulu. Baiklah, masuklah, lihatlah, kebenaran di kolong. Dan putuskan, setelah itu, pintu rumah terbuka lebih lebar, mengundang. Dewi memandangku, ekspresinya campur aduk, ketakutan, kekaguman, dan mungkin sedikit penyesalan. Aku tidak bisa ikut. Aku terikat sumpah. Aku tidak bisa melawan mereka dari dalam. Aku tidak mengharapkan bantuanmu lagi, Wi, kataku dingin. Tapi jika aku berhasil, kau akan bebas dari kutukan tanpa darah di tanganmu. Pikirkan itu, dengan langkah berat, tapi penuh tekad. Aku berjalan meninggalkan mobil, melewati Dewi yang terdiam, dan menuju pintu rumah yang gelap. Kelima bayangan itu membuka jalan, membiarkanku masuk. Di ambang pintu, aku berhenti, melihat ke belakang sekali lagi. Dewi masih berdiri di dekat mobil, tubuhnya gemetar. Di kejauhan, desa tertidur, tak menyadari drama di rumah tua ini. Aku memasuki rumah untuk kedua kalinya malam itu. Tapi kali ini, tujuanku berbeda. Aku tidak lagi korban yang ketakutan. Aku adalah penantang yang nekat. Dan di depan, pintu kayu kecil menuju kolong, yang kini terbuka lebar, seperti mulut monster yang menunggu mangsa terbarunya. Aku menyalakan senterku,
yang ajaibnya masih bekerja dan menuruni tangga kayu yang berderit, masuk ke dalam perut bumi desa Kolong Mayit. Kegelapan di bawah menyambutku dengan dingin yang lebih dalam, dan bisikan yang bukan lagi ancaman, tapi tantangan. Selamat datang di perut kebenaran. Di sini, waktu berdiri diam, dan jiwa-jiwa bergantung pada pilihan. Tangga kayu itu lebih dalam dari yang kuduga. Setiap langkahku menggema di ruang sempit, seolah-olah aku turun ke inti bumi. Bau busuk semakin menyengat, campuran tanah basah, kayu lapuk, dan sesuatu yang manis sekaligus menjijikkan, seperti daging yang membusuk dicampur madu. Udara terasa berat, lembab, dan sulit dihirup. Senterku memotong kegelapan, menyinari dinding tanah yang dipagari oleh akar-akar pohon besar. Akar-akar itu bergerak pelan, seperti ular yang sedang bernapas. Ini bukan ilusi. Mereka benar-benar bergoyang lembut. Akhirnya, kakiku menyentuh tanah yang padat. Aku berada di sebuah ruang bawah tanah yang luas, jauh lebih besar dari denah rumah di atasnya. Seolah-olah seluruh tanah di bawah desa Kolong Mayit telah dikosongkan. Kolong ini bukan ruang penyimpanan biasa. Ini adalah sebuah pemakaman. Puluhan, mungkin ratusan, kerangka manusia berserakan di tanah, sebagian masih terbungkus kain kafan yang lapuk. Tengkorak-tengkorak itu menghadap ke langit-langit tanah, mulutnya terbuka lebar dalam jeritan abadi. Di tengah ruangan, ada sebuah struktur aneh, 5 tiang batu pendek membentuk lingkaran, dan di setiap tiang, tergantung selendang putih yang sudah kusam dan berlumut darah kering. Tepat di tengah lingkaran, ada sebuah lubang hitam, seperti sumur tanpa dasar. Dan di sekeliling lingkaran batu itu, berdiri 4 sosok, Ardi, Dimas, Danang, dan satu sosok lain yang tidak kukenal, seorang pria tua dengan pakaian tradisional Jawa yang sudah compang camping. Mereka berdiri kaku, mata terbuka lebar tapi kosong, tanpa cahaya kehidupan. Seolah-olah hanya tubuh fisiknya yang ada, sementara jiwa mereka sudah hilang. Lalu, kelima bayangan keluarga Hartono muncul di hadapanku. Materialisasi mereka di sini lebih jelas. Aku bisa melihat detail wajah mereka yang pucat dan mata mereka yang penuh duka. Figur tanpa wajah itu kini memiliki wajah seorang pria dengan kumis tipis dan tatapan kosong. Dia adalah Tuan Hartono. Inilah kebenaran, katanya, suaranya masih berlapis, tapi lebih jelas. Kolong Mayit, kuburan massal untuk tahanan politik dan pemberontak, yang dikubur hidup-hidup oleh penjajah, dengan bantuan leluhur desa. Dia menunjuk ke kerangka-kerangka di tanah. Mereka marah, jiwa mereka tidak bisa tenang, membuat sumpah pada tanah ini. Setiap 50 tahun, 5 jiwa dari keturunan pengkhianat, atau dari luar, harus bergabung dengan mereka, untuk meredam kemarahan. Keturunan pengkhianat, tanyaku, keluarga Wijaya, leluhur mereka, yang membantu penjajah. Dan kami, dia menunjuk dirinya dan keluarganya, adalah korban pertama dari siklus modern. Kami dipilih, karena kami tinggal di rumah di atas gerbang. Kami, persembahan pertama 50 tahun lalu. Aku mulai mengerti, ini lingkaran setan, kutukan yang dibuat oleh kekejaman manusia, dan dilanggengkan oleh ketakutan dan pengorbanan. 4 dari kelompokmu sudah mengambil tempat. Tuan Hartono menunjuk Ardi, Dimas, Danang, dan pria tua itu. Mereka akan berdiri di tiang sebagai penjaga sementara, sampai jiwa kelima datang dan ritual penyatuan selesai. Siapa pria tua itu? Tanyaku, menunjuk sosok keempat. Dia, penjaga yang berpaling. Aku terkesiap. Dia, tapi, dia masih ada di sini. Tubuhnya, jiwanya, terperangkap di antara dunia. Dia menolak memberikan korban, jadi dia menawarkan dirinya. Tapi dia tidak bisa mati, dan tidak bisa hidup. Terjebak selamanya, sebagai peringatan. Aku mendekati pria tua itu. Wajahnya keriput, tapi ada keteguhan di sana. Matanya yang kosong seolah-olah menyimpan kesedihan yang tak terhingga. Dia adalah bukti bahwa perlawanan mungkin, tapi harganya mengerikan. Sekarang, pilihanmu,
lanjut Tuan Hartono. Masuk ke lingkaran, gantikan salah satu dari mereka, atau lihat kutukan menyebar. Aku melihat ke lubang hitam di tengah lingkaran. Dari dalamnya, terdengar gemuruh rendah, seperti suara ribuan orang menggerutu, marah, dan menderita. Apa yang ada di dalam lubang itu? Gerbang, ke tempat di mana jiwa-jiwa yang marah itu berkumpul. Jiwa kelima akan menjadi kunci untuk membuka gerbang sepenuhnya, atau menutupnya untuk 50 tahun ke depan. Menutupnya, bagaimana? Dengan pengorbanan sukarela yang disertai penyesalan dan pengampunan dari keturunan pengkhianat. Penyesalan dan pengampunan, itu kata kuncinya. Dewi, sebagai keturunan Wijaya, harus menyesal dan meminta ampun. Tapi dia malah tergoda kekuasaan. Dewi tidak akan melakukannya, kataku. Maka, hanya ada satu cara lain. Tuan Hartono menatapku. Seseorang dari luar dengan niat murni melindungi orang lain bisa masuk ke gerbang. Bukan sebagai korban, tapi sebagai penyumbat. Seperti dia menunjuk penjaga yang berpaling. Tapi konsekuensinya, seperti yang kau lihat, terjebak selamanya, lebih buruk dari kematian. Aku memandang keempat sosok kaku itu. Ardi, yang selalu ceria. Dimas, yang jenius mengedit video. Danang, yang pendiam tapi setia. Mereka tidak pantas seperti ini. Dan aku memandang lubang hitam itu. Jika aku masuk, orang tuaku aman. Teman-temanku aman. Desa mungkin aman untuk 50 tahun. Tapi aku akan hilang. Tapi jika aku tidak, mereka akan mulai memburu. Air mata mengalir di pipiku. Ini bukan pilihan, ini hukuman. Apa yang terjadi jika aku jadi penyumbat? Tanyaku pelan. Kau akan terjebak di ambang gerbang, merasakan penderitaan semua jiwa, tapi juga menahan mereka. Kau akan menjadi bagian dari kolong selamanya. Hingga mungkin, suatu hari, seorang keturunan Wijaya yang benar-benar menyesal membebaskanmu. Harapan yang tipis, hampir tidak ada. Aku menarik napas dalam-dalam, memandang kelima anggota keluarga Hartono. Kalian juga tidak ingin seperti ini, kan? Terjebak, membutuhkan korban. Untuk pertama kali, ekspresi mereka berubah. Kesedihan yang lebih dalam. Ibu Hartono mengangguk pelan. Kami ingin tidur, tapi sumpah itu mengikat kami. Kami hanya alat. Kalau ritualnya gagal, kalian bisa tidur? Jika gerbang tertutup tanpa korban baru, jiwa-jiwa marah akan mereda untuk satu siklus. Dan kami bisa pergi. Itu yang mereka inginkan sebenarnya. Kedamaian, bukan korban lagi. Tekadku menguat. Aku tidak bisa membiarkan ini terus berlanjut. 50 tahun lagi, akan ada dewi lain, korban lain. Aku akan masuk ke lubang itu, kataku, suara tegas. Tapi bukan sebagai kunci untuk membuka gerbang. Aku akan masuk untuk menyumbatnya. Untuk menghentikan ini, sekarang. Kelima arwah Hartono saling memandang. Ada cahaya, sedikit harapan di mata mereka. Niatmu, murni, itu bisa bekerja. Tapi ingat, sekali masuk, hampir tidak ada jalan keluar. Aku tahu, aku melangkah mendekati lingkaran batu. Udara di sekitarnya bergetar, penuh energi negatif. Aku berjalan melewati Ardi, Dimas, Danang, dan sang penjaga. Aku berhenti di tepi lubang hitam. Dari dalam, tercium angin yang membawa erangan dan tangisan. Aku menoleh ke belakang, ke arah tangga, seolah Ahim bisa melihat langit malam. Aku berpikir pada orang tuaku, pada teman-teman kuliah, pada kehidupan yang belum selesai. Maaf, ibu, ayah. Maafkan anakmu. Lalu, tanpa membiarkan rasa takut menguasai, aku melompat ke dalam lubang hitam itu. Kegelapan menyambutku, dingin yang bukan dari dunia. Dan suara, ribuan suara, meneriakkan sambutan sekaligus kutukan. Dan sebelum kesadaranku hilang, aku mendengar suara Tuan Hartono, kali ini lembut, penuh belas kasihan. Terima kasih, penjaga baru. Semoga suatu hari, kau menemukan damai. Lalu, segalanya menjadi hening. Aku terjatuh tanpa henti,
masuk ke dalam inti dari kutukan desa Kolong Mayit, siap menjadi bagian dari terornya, dengan harapan kecil bisa mengakhirinya. Jatuh, itu satu-satunya sensasi yang kurasakan. Bukan jatuh bebas yang cepat, melainkan melayang turun perlahan, seperti tenggelam di dalam madu hitam yang pekat. Kegelapan di sekelilingku bukanlah ketiadaan cahaya, melainkan suatu substansi dingin, lengket, dan penuh dengan bisikan. Bisikan-bisikan itu bukan dalam bahasa yang ku mengerti, tapi aku merasakan emosinya, kemarahan yang mendidih, keputusasaan yang dalam, rasa sakit yang tak tertahankan, dan kerinduan akan kedamaian yang telah direnggut berabad-abad lalu. Ini adalah gema dari jiwa-jiwa yang dikubur hidup-hidup. Penderitaan mereka telah meresap ke dalam tanah, menjadi racun yang mengutuk tempat ini. Akhirnya, kakiku menyentuh sesuatu yang padat. Aku berdiri di sebuah dataran. Tidak ada langit, tidak ada cakrawala. Hanya ruang abu-abu yang tak berujung, dan di kejauhan, terlihat siluet-siluet manusia yang berdiri, duduk, atau merangkak. Ribuan, mungkin puluhan ribu. Mereka adalah jiwa-jiwa yang terperangkap. Dan di tengah dataran itu, ada sebuah struktur besar yang berdenyut dengan cahaya redup berwarna merah tua, sebuah gerbang batu raksasa yang retak-retak. Dari celah-celahnya, keluar semburan kabut hitam yang berisi wajah-wajah yang mengerang. Ini adalah sumber kutukan, gerbang menuju sesuatu yang lebih dalam, mungkin inti dari semua kemarahan ini. Di depan gerbang, berdiri sebuah sosok yang ku kenal, penjaga yang berpaling, pria tua itu. Tapi di sini, dia terlihat lebih hidup. Matanya yang di dunia nyata kosong, di sini memancarkan kearifan dan kesedihan yang mendalam. Akhirnya, ada yang datang, katanya, suaranya lembut tapi jelas, terdengar langsung di pikiranku. Sudah lama sejak aku terjebak di sini. Anda bisa bicara? Tanyaku, masih terengah-engah. Dia mengangguk. Di sini, kita berkomunikasi dengan jiwa. Tubuhku di atas hanya cangkang. Sebagian jiwaku terjebak di ambang, seperti yang akan terjadi padamu jika kau memilih ini. Apa yang harus saya lakukan? Dia menunjuk ke gerbang yang berdenyut. Gerbang itu harus ditutup. Selama ini, ia terbuka sedikit, cukup untuk mengeluarkan energi negatif yang membutuhkan pengorbanan untuk diredam. Keluarga Hartono dan korban-korban lainnya adalah penyumbat darurat yang ditempatkan di bibir gerbang oleh kekuatan ritual. Tapi itu hanya sementara. Mereka aus dan butuh pengganti. Dan saya bisa menyumbatnya lebih permanen dengan niat murni melindungi, ya, jiwa manusia. Ketika berkorban dengan cinta dan pengorbanan diri, memancarkan energi yang berbeda. Energi itu bisa menjalin celah gerbang, memperkuat sumbatan. Tapi harganya adalah jiwamu akan terikat di sini, merasakan gelombang penderitaan yang terus-menerus dari gerbang, dan menjadi bagian dari mimpi buruk dunia atas. Selamanya, sampai ada yang memutuskan ikatan itu. Seorang keturunan darah pengkhianat, Wijaya, yang dengan tulus menyesali dosa leluhurnya dan meminta maaf pada semua korban, bisa membubarkan kutukan dari akarnya. Atau, dia terdiam sejenak, sebuah pengorbanan yang lebih besar lagi, yang aku sendiri tidak tahu bentuknya. Aku memandang lautan jiwa yang menderita di sekeliling. Mereka tidak menyerang, mereka hanya ada, tenggelam dalam penderitaan mereka sendiri. Beberapa menatapku dengan mata hampa, yang lain mengabaikanku sepenuhnya. Mereka tidak berbahaya, mereka adalah korban. Kemarahan mereka dimanipulasi oleh sumpah kutukan, difokuskan menjadi kebutuhan akan korban baru. Di sini, di intinya, mereka hanya ingin beristirahat. Tapi energi gerbang itu mengacaukan mereka, membuat mereka terus merasakan sakit kematian mereka. Aku memahami sekarang, ini adalah sistem yang sakit. Sebuah kekejaman masa lalu menciptakan luka di dunia roh, dan luka itu diobati dengan pengorbanan manusia, yang justru memperparah luka tersebut dalam siklus yang tak berujung. Bagaimana cara saya menyumbat gerbang? Penjaga tua itu menunjuk ke sebuah titik di depan gerbang, tepat di mana semburan kabut hitam paling kuat.
Berdirilah di sana. Fokuskan seluruh jiwamu pada niat melindungi orang-orang yang kau cintai, dan pada keinginan untuk menghentikan penderitaan di sini. Rasakan kemarahan mereka, tapi jangan ditelan. Jadilah jangkar. Itu akan menarik perhatian kekuatan gerbang, dan kau akan tersambung. Kedengarannya mengerikan, tapi apa pilihanku? Aku melangkah mendekati gerbang. Setiap langkah terasa seperti berjalan melawan arus badai. Angin yang bukan angin mendorongku mundur, membawa erangan dan teriakan. Kabut hitam menyentuh kulitku, dan sentuhannya seperti es kering yang membakar. Aku sampai di titik yang dia tunjuk. Aku menutup mata, berusaha mengumpulkan semua kenangan indah, senyum ibuku, tawa ayahku, obrolan konyol dengan teman kuliah, bahkan kenangan awal bersama Dewi saat kami masih saling percaya. Aku fokus pada keinginan kuat, lindungi mereka, hentikan ini. Lalu, aku membuka diriku. Seperti yang dikatakan penjaga, aku membiarkan diriku merasakan penderitaan di sekeliling. Gelombang kesedihan, ketakutan, dan kemarahan yang tak terperi menerpaku. Aku terhuyung-huyung, rasanya seperti tenggelam di lautan asam. Aku ingin berteriak, tapi tidak ada suara. Tiba-tiba, dari gerbang, seberkas cahaya merah menyembur dan membelit tubuhku. Bukan cahaya hangat, tapi sesuatu yang mengikat, menusuk, seperti akar api yang masuk ke dalam jiwaku. Aku merasakan diriku tertambat, terhubung dengan gerbang. Lalu, pemandangan berubah. Aku tidak lagi berdiri di dataran abu-abu. Aku melihat melalui banyak mata sekaligus. Aku melihat seorang petani miskin ditembak di tengah sawah karena dituduh memberontak. Aku melihat seorang ibu meregang nyawa di samping anaknya yang sudah dingin. Aku melihat ketakutan di mata orang-orang yang diturunkan ke lubang kubur, tanah ditimbun di atas mereka. Ini adalah kematian mereka, kenangan kematian mereka, dan sekarang, aku mengalaminya, berulang-ulang, secara bersamaan. Ini harga yang harus dibayar, bisik suaraku sendiri di tengah badai penderitaan. Menjadi penyumbat berarti merasakan apa yang mereka rasakan. Tapi di tengah semua itu, aku juga merasakan sesuatu yang lain. Sebuah kelegaan kecil, sangat kecil, dari beberapa jiwa di sekeliling. Seolah-olah dengan terhubungnya aku ke gerbang, tekanan pada mereka sedikit berkurang. Aku membuka mata, atau kesadaran visualku. Aku masih di depan gerbang, tapi sekarang, dari tubuhku, atau wujud jiwaku di sini, memancarkan cahaya keemasan yang lemah. Cahaya itu membentuk semacam jaring, menutupi sebagian celah gerbang. Semburan kabut hitam berkurang. Penjaga tua itu mendekat, wajahnya terlihat lega. Berhasil, kau telah terikat. Sekarang, kau adalah bagian dari sistem. Kau menahan tekanan. Untuk sementara, kebutuhan akan korban baru akan mereda. Keluarga Hartono dan teman-temanmu mungkin akan menemukan kedamaian. Dan, aku, tanyaku, merasakan beban ribuan kematian di pundak jiwaku. Kau akan tetap di sini, merasakan, menahan, dan berharap. Dia menatapku dengan penuh belas kasih. Namamu, Rara. Rara, aku akan menemanimu, sesering yang kubisa. Aku, Sumarto, penjaga yang gagal. Sekarang, kita adalah penjaga yang terjebak bersama. Dia mengulurkan tangan. Aku, menyentuhnya. Sebuah pertukaran energi hangat di tengah dinginnya tempat ini. Lalu, dari kejauhan, aku melihat 5 cahaya lembut mendekat. Keluarga Hartono. Wajah mereka kini tenang, damai. Terima kasih, bisik mereka berbarengan. Kami bisa pergi sekarang. Semoga suatu hari, kau juga. Mereka perlahan memudar. Cahayanya terserap ke dalam kegelapan yang lebih damai, meninggalkan tempat ini. Aku merasa sedih, tapi juga puas. Setidaknya, mereka bebas. Tapi tugasku baru saja dimulai. Aku memandang gerbang yang masih berdenyut, merasakan tarikannya yang tak henti-henti pada jiwaku. Aku telah menjadi penjaga baru dari kolong mayit. Terjebak di antara dunia, membayar harga untuk kesalahan orang lain, dengan harapan yang sangat tipis akan pembebasan. Dan di dunia atas,
Dewi mungkin masih berdiri di dekat mobil, menunggu hasil yang tidak akan pernah dia pahami sepenuhnya. Ritualnya gagal, tapi dengan cara yang tidak pernah dia bayangkan. Aku, Rara, si bintang konten yang ingin tenar, kini menjadi bagian dari mitos horor yang akan diceritakan orang. Hanya saja, dalam cerita itu, tidak akan ada yang tahu tentang pengorbanan di balik layar, tentang penjaga yang memilih terjebak di kolong mayit, untuk memastikan tidak ada mayat baru yang akan bergantung di rumah tua itu. Kegelapan pun menyelimutiku, tapi kali ini, aku tidak lagi takut. Aku telah menjadi bagian dari kegelapan itu sendiri, sebuah lilin yang sangat redup di tengah lautan penderitaan, bertahan, dan berharap. Nasib Rara kini berada di titik yang paling kritis. Demi melindungi orang tuanya dari teror kutukan, ia dengan berani memilih untuk melompat ke dalam lubang hitam gerbang penderitaan. Di sana, ia harus rela terjebak dan merasakan beban rasa sakit ribuan arwah secara terus-menerus, hanya untuk menjadi penyumbat, agar kejahatan tidak menyebar ke permukaan. Bersama Sumarto, sang penjaga tua, Rara kini menjadi bagian dari kegelapan abadi, mengorbankan masa depannya demi kedamaian orang lain. Sementara itu, di dunia luar, Dewi masih belum mengetahui kejadian sebenarnya di bawah sana. Apakah Dewi akan pasrah menerima kegagalan ritualnya, atau ia memiliki rencana licik lain yang justru mengancam keselamatan Rara yang kunci terjebak? Bagaimana nasib jenazah keempat rekannya yang masih terbujur kaku? Akankah ada jalan keluar bagi Rara dari perangkap neraka tersebut, ataukah ini merupakan akhir yang sudah ditakdirkan? Terima kasih telah menyimak kisah misteri di Shyflash Channel dan bagi pembaca di shyflash.com yang sudah setia menemani. Jika cerita ini membuat kalian penasaran dan terhibur, dukung kami dengan menekan tombol like, tulis komentar kalian, dan share cerita ini kepada kerabat dan teman, agar misteri ini terus hidup dan memberi manfaat. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.